besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan kemenangan darimu, haleluya. Kami menang karena kasih-Mu. Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Sermon Today hari ini. Dan senang sekali bisa berbagi kebenaran firman Tuhan untuk saudara terkasih. Saudara, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 126. Kita baca ayat 4, 5, dan 6. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, di dalam kehidupan kita mengenal ada namanya season atau sebuah musim. Biasa orang membagi sebuah season atau sebuah musim berdasarkan mungkin iklim atau cuaca, sehingga kita mengenal musim panas, musim dingin. Untuk negara-negara Eropa mungkin ada namanya musim salju atau winter, saudara. Nah, saudara, dalam setiap musim saya percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Dalam perikop Mazmur 126 ini kita melihat bahwa bangsa Israel mengalami beberapa musim dalam kehidupan mereka. Dari kehidupan bangsa Israel kita akan belajar kurang lebih 3 hal. Dari perikop ini kita akan belajar, saudara, pertama, dari kehidupan bangsa Israel dalam konteks Mazmur 126, bahwa hal yang pertama adalah masa lalu adalah sebuah pelajaran. Nah, di sini kalau kita melihat ayat pembacaan kita tadi, bahwa bangsa Israel ini mereka awal mulanya sedang berada di pembuangan di Babel. Mereka sebagai orang-orang tawanan, orang-orang yang sedang dijajah oleh bangsa Babel pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa bangsa ini bisa berada di Babel? Kalau saudara lihat sejarahnya di dalam Alkitab, ada alasan teologis kenapa Tuhan mengizinkan bangsa ini harus jatuh dikalahkan oleh bangsa Babel. Karena Tuhan mau bangsa ini bertobat dari kejahatannya, kemudian berpaling kepada Allah dan hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, poin pertama dari perikop ini bahwa masa lalu adalah pelajaran. Bangsa Israel belajar ketika mereka hidup di dalam dosa, jauh dari Tuhan. Hidup itu terasa pahit. Hidup itu tidak enak ketika sedang mengalami sebuah proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan sebuah bangsa Israel. Nah, kita juga belajar dari perikop ini bahwa mungkin masa lalu yang kita lewati tidak semuanya bersih, tidak semuanya hal-hal yang baik. Mungkin ada keputusan di masa yang lalu yang kita ambil yang mungkin itu salah, yang mungkin itu keliru, atau hal-hal yang mungkin kita ingin perbaiki di hari-hari yang lalu, sehingga kita mengalami mungkin kemalangan, kesusahan di hari ini. Tapi saudara, lewat itu semua saya percaya Tuhan izinkan kita alami terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita mengambil sebuah pelajaran dari peristiwa masa lalu. Untuk apa? Supaya hidup kita saat ini jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau mungkin saudara orang yang boros, melakukan kesalahan pengelolaan dalam hal keuangan, masa kini saudara lebih bijaksana dalam mengelola keuangan. Artinya lewat segala kegagalan kita belajar untuk jadi lebih baik, lebih bijaksana, dan jadi serupa dengan Kristus tentunya. Jadi pelajaran pertama adalah masa lalu adalah sebuah pelajaran. Nah, kemudian masa sekarang adalah pengharapan. Nah, saudara, meski bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa, mereka Tuhan izinkan melalui sebuah masa menabur, istilahnya masa-masa yang mencucurkan air mata untuk mereka jalani. Tetapi masa sekarang yang mereka jalani pada saat itu ada sebuah pengharapan. Saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan begini, ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, tanah Negeb ini ada di wilayah Israel. Tanah Negeb ini kalau saudara lihat itu seperti padang gurun yang amat gersang. Satu season itu jadi sebuah tempat yang gersang, tidak ada airnya. Tapi satu season Tuhan akan pulihkan batang air yang kering tadi dengan turunnya hujan. Tanah yang tadinya kering dialiri dengan air akan tumbuh bunga, tumbuh-tumbuhan, dan tempat itu menjadi hijau, menjadi tempat yang baik. Nah, seperti itulah Tuhan memulihkan keadaan. Artinya masa sekarang yang kita jalani ada pengharapan. Kalau hari ini saudara lagi alami masa sulit, masa-masa yang sukar, percayalah itu tidak permanen dalam hidup saudara. Ada saatnya saudara akan lihat iman, pengharapan yang saudara percaya dalam Yesus Kristus Tuhan akan jadi nyata. Ada satu season
Tuhan akan memulihkan umatnya. Ada satu season Tuhan akan pulihkan keluarga saudara. Ada satu season Tuhan akan pulihkan keuangan saudara. Ada satu season Tuhan akan pulihkan kehidupan rumah tangga saudara, kehidupan pekerjaan saudara. Percayalah bahwa masa sekarang yang kita jalani adalah sebuah pengharapan untuk hari depan yang penuh dengan kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang kedua. Saudara, kalau yang pertama masa lalu adalah sebuah pelajaran, masa kini adalah sebuah pengharapan. Dan masa depan, kita lihat di ayat 5 dan 6, dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. Saudara, garis bawahi dua kata, akan dan pasti. Artinya apa? Bahwa pengharapan yang tadinya kita percaya, kita imani dalam Yesus Kristus Tuhan, itu akan menjadi kenyataan dan pasti akan menjadi kenyataan. Saudara, bangsa Israel alami masa sulit. Lewat masa sulitnya mereka belajar untuk jadi lebih baik. Dan ketika mereka menjalaninya dengan pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan masa depan yang penuh dengan kepastian. Tadinya ada air mata, Tuhan janji akan ada sorak-sorai. Tadinya ada orang yang menangis sambil menabur, Tuhan janji pasti dia akan menuai dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, masa depan di dalam Kristus Yesus Tuhan itu pasti. Amsal 23 ayat 18 bilang begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, mungkin hari ini kau lagi khawatir, saudara lagi penuh dengan kekhawatiran akan hari esok. Percayalah bahwa hari esok, masa depan itu pasti akan ada, dan sampai di sana ada Tuhan Yesus yang menyertai. Jadi harapanmu tidak akan pernah hilang, dan hari esok Tuhan janjikan pasti akan terbit sebuah matahari yang baru, hari yang baru dengan berkat-berkat yang baru. Apapun yang kita lalui hari-hari ini, percayalah bahwa baik di masa lalu, masa kini, dan masa akan datang, Tuhan Yesus ada dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam setiap season, dalam setiap musim yang kami lewati. Kami percaya semuanya terjadi dalam kedaulatan Allah, bahwa dalam setiap masa lalu yang sudah kami lalui, setiap pahitnya kehidupan, ada sebuah pelajaran untuk jadi lebih baik, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan masa kini, seberat apapun yang kami jalani, itu tidak permanen, itu sementara. Bahkan Tuhan janji akan ada masa depan yang pasti, penuh pengharapan. Akan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan ketika kami kuat bertahan melalui hari-hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.